Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Setelah kita mengetahui tentang pembagian sifat pada huruf, yaitu sifat dzatiyah beserta pembagiannya dan sifat arudiyah. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci tentang sifat dzatiyah yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Kita bahas sifat dzatiyah yang memiliki lawan terlebih dahulu. Sifat dzatiyah yang memiliki lawan diantaranya yang pertama adalah hams. Lawannya jahr. Yang kedua, syiddah. Lawannya rakhwah atau rikhwah. Kemudian yang ketiga, isti'la. Lawannya istifal. Dan yang keempat, itbaq. Lawannya infitah. Dan apabila dijumlahkan seluruh sifatnya berjumlah 8. Dan pada kesempatan ini, insya Allah, yang kita bahas adalah 4 sifat, atau 2 sifat yang berlawanan terlebih dahulu, yaitu sifat hamas, lawannya jahr, dan sifat rakhwah atau rikhwah, lawannya syiddah. Yang pertama adalah hamas, lawannya jahr. Hamas, menurut bahasa, hamas adalah khafa, tersembunyi. Adapun menurut istilah adalah al-khafa'u fis sam'i natijatan infitahil watraini as-sautaini adami ihtizazihima wa jarayanin katsirin lihawa'in nafas. Samarnya suara pada pendengaran akibat terbukanya 2 pita suara. Tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya nafas yang mengalir. Jadi, ciri-ciri dari sifat ini, yaitu sifat hamas adalah, pertama, suaranya samar. Yang kedua, 2 pita suaranya terbuka. Dan yang ketiga, tidak ada getaran pada kedua pita suara tersebut ketika melafalkannya. Dan yang terakhir, banyak nafas yang mengalir. Dupnya ada 10, yaitu fa, ha, tha, ha, sha, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Dan dirangkai menjadi fahasahu syakhsun sakata. Contoh. Ah, as, ash, akh, els, as, ak, at. Demikian. Berikut contoh hamas ketika sukun di akhir kata. Khawf, ilaik, bait, hadis. Sukun di tengah kata. Aftaro, akbar, yatlun, yathnun. Ketika berharokat. Fahum, nakiz, tubadun, thamana. Demikian. Kemudian sifat jahr. Lawan dari hamas adalah jahr. Menurut bahasa, jahr adalah jelas. Adapun menurut istilah adalah al-wuduh fis sam'i natijatan tadammil watraini as-sautaini wahtizazihima
wanhibasi kathirin lihawa'in nafas. Kejelasan suara pada pendengaran akibat menutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang tertahan. Jadi sifat ini berlawanan dengan sifat hamas. Yaitu yang pertama, suaranya terdengar jelas. Kalau hamas, samar. Kemudian yang kedua, dua pita suara tertutup. Kalau hamas, terbuka. Kemudian yang ketiga, ada getaran ketika melafalkannya. Kalau hamas, tidak ada. Dan yang keempat, banyaknya udara yang tertahan. Sedangkan hamas, banyak nafas yang mengalir. Dan huruf dari jahr ini adalah sisa huruf-huruf hamas. Yang jumlahnya ada 19. Contoh. A, ab, aj, ad, ar, a, al, am, an. Demikian. Berikut contoh jahr ketika sukun di akhir kata. Ja, hisab, junud, alim. Sukun di tengah kata. Ru'ya, tabtila, tadmiro, mamduda. Ketika berharokat, alim, buhtan, dada, yauma'id. Demikian. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah dan rokhwah. Syiddah. Menurut bahasa, syiddah adalah al-quwwah atau kuat. Adapun menurut istilah adalah inhibasu jaroyani sauti natijatan ghalqil makhraj. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Jadi, ciri-ciri dari sifat ini adalah yang pertama, aliran suara ketika dilafalkan tertahan. Sedangkan yang kedua, makhrajnya tertutup. Dan hurufnya ada 8. Yaitu hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Digabung menjadi ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Contoh. A, aj, ad, ako, apo, ab, ak, at. Kemudian contoh syiddah ketika sukun di akhir kata. Ghusa, nukadzib, al-falaq, junud. Sukun di tengah kata. Ji'na, tabtila, iqra, mudkhala. Ketika berharokat. Usaro, ruhbana, qila, dakhirin. Demikian. Kemudian rokhwah atau rihwah. Lawan dari syiddah adalah rokhwah. Dan menurut bahasa, rokhwah adalah al-lin atau lunak. Adapun menurut istilah adalah jaroyanus sauti 'inda mururihi fil makhraj. Mengalirnya suara ketika melewati makhraj.
Dan ciri-ciri dari sifat rokhwah ini adalah kebalikan dari syiddah. Yang pertama, mengalirnya suara ketika dilafalkan. Kalau syiddah, aliran suara ketika dilafalkan tertahan. Kemudian yang kedua, makhrajnya tidak tertutup. Kalau syiddah, tertutup. Dan hurufnya ada 15. Selain huruf syiddah dan tawassut. Contoh. Ash, else, as, el. Kemudian contoh rokhwah ketika sukun di akhir kata. Yunfakh, haniz, kalfarosh, ghalil. Sukun di tengah kata. Yakhluq, bi'idn, rushda, tuzhirun. Ketika berharokat. Al-khiyarah, zalikum, syuhada, tazaharun. Demikian. Kemudian, di antara sifat syiddah dan sifat rokhwah, terdapat sifat tawassut. Dan sifat tawassut ini memiliki karakteristik yang bersifat pertengahan. Dan ia disebut juga sifat bain. Menurut bahasa, bainiyah adalah i'tidal, yang artinya pertengahan. Adapun menurut istilah adalah hiya al-jarayanu al-juz'iyyu lis-sawti fi makhrajil harfi bisababi adami kamali ghalqihi. Mengalirnya bagian tertentu bagi suara pada makhraj huruf karena menutupnya tidak sempurna. Suara mengalir sedikit. Kalau syiddah, suaranya tertahan. Kalau rokhwah, suaranya mengalir. Adapun tawassut ataupun bainiyah, suaranya mengalir sedikit. Tengah-tengah. Dan jumlah huruf tawassut ini ada 5. Yaitu lam, nun, ain, mim, dan ro. Contoh. Al, an, a, am, ar. Contoh sifat bainiyah ketika sukun di akhir kata. Mana'a, alim, al-alamin, an-nar. Sukun di tengah kata. Ta'lam, alhamd, an'amt, arba'in. Ketika berharokat. Alim, muhtadin, naro, rabbana. Demikian disampaikan. Akhukum fillah, Abu Fauzan.